Setiap harinya ada sekitar 26 juta perjalanan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut tuh, yang make transportasi umum ada 5,7 juta. Itu data dari Menhub Budi Karya. Bener apa enggak gue nggak tahu, kata Menhub. Berarti kan kalau setiap harinya di wilayah DKI ini ada 26 juta mobilisasi dan 5,6 jutanya itu pakai transportasi umum, berarti 20% mobilisasi sudah menggunakan public transport, which is ya good sebenarnya. Cuman kayaknya ini angkanya agak berlebihan. Setahu gue cuma 10%-an soalnya. Tapi anggaplah benar. Nah terus gimana kira-kira caranya untuk ningkatin persentase tadi yang baru 20% menurut Menhub tadi naik ke 30%? Syukur-syukur malah bisa naik sampai 40% kalau public transportnya ada kapasitasnya. Syukur-syukur. Nah gimana caranya? Bang, tapi kalau nanti pengguna public transport naik, apa nggak jadi pepes tuh? Sekarang aja udah sumpek. Tenang aja, kalau MRT, LRT ini nggak akan pernah sumpek, atau lebih tepatnya nggak gampang sumpek. Kenapa? Karena mereka itu punya relnya masing-masing. Relnya mereka itu, jalannya mereka eksklusif. Artinya kalau udah sumpek nambahin armada gampang. Yang penting ada anggaran buat beli gerbong baru, masukin, selesai. Yang ribet kalau KRL, karena relnya itu nggak eksklusif, masih gabung sama kereta barang, gabung sama kereta antar provinsi. Nah ini yang agak tricky buat nambahin armada. Makanya sekarang KRL itu sumpek. Ya begitupun busway lah, terutama kalau non BRT ya. Tapi kalau LRT, MRT aman. Simpelnya nih ya, ada 10 poin yang bakal bikin orang mau naik public transport. Yang pertama itu frekuensinya. Frekuensi ini penting. Semakin jarang frekuensinya, semakin orang males naik public transport karena jadi lama nunggunya kan. So far sebenarnya di Jakarta udah fine-fine aja. MRT 10 menitan, LRT pun demikian. Bahkan mikrotrans pun di daerah gua itu 8 menit sekali. Jadi sebenarnya so far so good. Cuman yes, belum merata. Belum semuanya bagus. Kalau di Jaksel ya cenderung lebih bagus emang. Bayangin, angkot mikrotrans 8 menit sekali kan keren. Yang kedua poinnya adalah bersih dan nyaman. Ya you don't say lah. Dan so far so good. Yang belum good adalah angkot-angkot yang belum masuk ke bawah Jaklingko. Itu yang belum good. Sebenarnya semua angkot itu pasti mau gabung ke Jaklingko karena di sana kan pemasukan lebih jelas. Tetapi yang jadi masalah adalah Pemda ini belum punya anggaran buat nyerap semua angkot yang ada di Jakarta. Karena nyerap angkot ini kan mahal. Nyerap angkot itu misalnya nih ya, di sebuah trayek itu nggak bisa nyerap angkotnya cuma 50%. Nggak mungkin. Kalau Pemda mau nyerap semua angkot yang tadi swasta itu, mau diserap nih, dimasukin ke Jaklingko, Pemda itu harus mau nyerap semuanya. Meskipun menurut hitung-hitungan Pemda jumlah itu kebanyakan, ya nggak bisa. Kalau nggak diserap semua, mereka bakalan demo. Itu masalahnya. Kita butuh anggaran. Artinya kita butuh nambah subsidi di public transport. Ya buat nyerap angkot-angkot yang belum Jaklingko itu, kalau bis kan semua udah keserap ke TJ itu ya. Selama udah resmi di bawah Jaklingko, pasti bersih ya, relatif cenderung bersih lah. Dan pasti nyaman karena semuanya ada CCTV. Kalau TJ itu yang bus listrik, kurang nyaman apalagi tuh. Mobil gue juga kalah nyamannya. Keren banget. Nah yang ketiga adalah soal coverage public transport di Jakarta. Lagi-lagi belum merata. Jaksel yes, very good. Jakpus good. Jaktim soon to be good karena bakal ada LRT tuh ke Rawamangun sampai Kelapa Gading nanti kan nyambung. Tapi kalau di Jakbar ini busuk banget coveragenya. Gimana orang Jakbar tuh mau naik public transport ke kantornya kalau di daerah dia aja belum ada layanan public transport, coveragenya buruk banget. Gue tuh pernah ngetes ya, kalau gue dari sini mau ke CP pun susah, apalagi ke Kalideres lebih bingung lagi. Kalau ngomongin soal coverage nih ya, lo bayangin tuh TJ sejak era Bang Yos tuh diresmiin tahun 2004, sekarang udah 20 tahun. TJ itu coverage sampai sekarang belum 100%. Bayangin ya, terutama di Jakbar. Begitupun di Jakut belum sempurna. Itu dia kenapa kita nggak butuh gubernur yang pengen bikin another project mercusuar. Kita nggak butuh. Kita butuh gubernur yang mau nyempurnain yang udah ada. Karena di Jakarta ini udah banyak proyek-proyek mercusuar yang belum sempurna. Ada JIS, ada TJ, macem-macem. Ini barang udah ada, udah bagus, cuman belum sempurna. Ya itu kenapa gue pilih Mas Pram. Mas Pram sudah berjanji dia nggak punya project mercusuar. Yang dia mau lakuin menyempurnakan yang udah ada. Karena dia nggak ada beban. Dia nggak bakal mau nyapres. Orang yang mau nyapres pasti butuh gengsi, pasti butuh project mercusuar. Project mercusuar ujung-ujungnya buang-buang anggaran dan sampai kiamat ini Jakarta nggak bakalan sempurna. Yang keempat integrasi. Integrasi ini mesti dikebut. Selama belum integrasi ini public transportnya, ya orang nggak mau naik. Lagi-lagi di Jaksel so far so good. Cuma PR besar ada jalur sepeda. Jalur sepeda ini merupakan versi gue ya. Ini cherry on topnya integrasi public transport. Karena banyak daerah yang belum dijangkau sama feeder seperti mikrotrans, itu akan lebih nyaman kalau ada jalur sepedanya. Gue punya sepeda. Sepeda gue bukan sepeda olahraga, bukan. Sepeda gue sepeda city bike. Tapi gue nggak akan pernah pakai sepeda gue itu ke MRT. Kenapa? Karena nggak aman. Jalurnya nggak eksklusif, nggak sendiri. Kalau kita mau ngomong Jakarta menjadi kota global seperti di Undang-Undang DKJ, kota global pasti sepeda diakomodasi, pasti sepeda diberikan ruang. Karena sepeda ini bukan buat gaya-gayaan, bukan. Ini merupakan tadi gue bilang cherry on top dari integrasi public transport. Semua kota di Eropa itu kayak begitu. Tapi ya sulit. Jalur sepeda itu kan sekarang ada tapi nggak jelas, cuman cat hijau. Cat hijau mah nggak aman.
Jangan, gue nggak bakalan berani naik sepeda di cat hijau. Orang motor juga masuk ke cat hijaunya, mana gue berani. Kalau lu pengen bikin jalur sepeda yang eksklusif, udah pasti diamuk masa. Itu dia kenapa berat. Ini pekerjaan 10-20 tahun ke depan. Mentalnya belum siap. Yang kelima, harga yang terjangkau. Gue pribadi adalah orang yang nggak setuju kalau public transport itu gratis. Gue nggak setuju. Yang gue setuju kalau harganya terjangkau. Kayak TJ itu terjangkau. Tapi kalau mikrotrans itu gratis. Jadi aneh. Ngapain buang-buang subsidi sebanyak itu gitu loh. Padahal kalau dinaikin jadi 2.000 perak, subsidinya itu bisa dialihkan ke penyerapan angkot di daerah lain karena belum semua diserap kan. Tapi kalau ngomongin LRT dan MRT, yes itu masih mahal. Buat orang yang gaji UMR itu masih mahal karena lo bayangin kalau naik MRT itu sekali 10.000 15.000 itu kan pulang pergi 20.000. Belum kalau dia nyambung Gojek, mahal juga. Kalau kita mau subsidi harga MRT, itu merupakan kebijakan pool yang baik tuh. Namanya kebijakan pool, narik orang untuk naik public transport. Yes, bagus. Dan mantepnya Mas Pram udah komit, dia bakal kasih subsidi buat beberapa golongan yang mau naik MRT. Gue lupa apa aja, tapi salah satunya adalah orang yang gaji UMR. Ya ini kebijakan pool. Yang keenam, real time information. Ini penting karena kalau gue nggak punya kepastian kapan armada gue datang, gue akan ogah naik yang namanya public transport. Dan sekarang di Gmaps lo udah bisa ngecek tuh mikrotrans yang udah kelihatan ada GPS-nya. Jadi kalau gue mau naik mikrotrans, gue bisa ngeliat tuh, oh udah di sana, dikit lagi sampai, ini ada estimasinya 4 menit lagi sampai. Itu mantep, gue demen. Cuma lagi-lagi belum semua mikrotrans di Jakarta ada GPS-nya. Entah kenapa ya, padahal beli GPS kan murah. Yang ketujuh nih, kebijakan lalu lintas. Nah ini merupakan kebijakan push. Jadi kebijakan push buat ngedorong orang buat ninggalin mobilnya. Ya so far udah ada. Dulu ada 3-in-1. Ini kebijakan yang menurut gua dungu ya. Karena ngapain bikin 3-in-1? Nyontek daerah mana itu? Ujung-ujungnya bikin joki doang. Ya dulu sih gua masih kecil, gua nggak tahu kebijakan 3-in-1. Yang gua tahu sekarang kan kebijakan Gage. Nah Gage ini kebijakan yang dibilang buruk banget, tentu nggak seburuk 3-in-1, tapi dibilang bagus juga enggak. Karena kalau ngomongin di dunia sekarang, yang pakai kebijakan Gage adalah New Delhi, adalah Mumbai, adalah Manila, adalah Beijing 20 tahun lalu. Kita nih Jakarta jauh lebih bagus dibanding New Delhi, jauh lebih bagus dibanding Mumbai. Gue tahu karena gue pernah ke India. India itu jelek kotanya, bukan jelek lagi tapi jelek banget. Jadi Jakarta kalau menggunakan kebijakan yang sama dengan New Delhi dan Mumbai, kita itu merendahkan diri sendiri. Kalau Manila gue nggak tahu, gue belum pernah ke sono. Kalau kita mau nyontoh, contohlah kota yang memang sudah maju. Jangan contoh kota yang mundur. Contohlah kota seperti Beijing zaman now, seperti London, kota-kota Skandinavia, kota-kota di Eropa ya kayak gitu nih contoh, dan semuanya menggunakan yang namanya ERP alias Electronic Road Pricing. Dulu Ahok pengen bikin, cuman pada ngamuk, warga pada ngamuk, akhirnya anggota-anggota DPRD-nya pada cari muka. Nah cuman sekarang Heru Budi ini udah bikin sebuah kajian pengen nerapin ERP, belum jalan, baru mulai dikaji. Ya bagus lah, kita dukung aja. Tolonglah DPRD, ntar nih kalau kebijakan ERP mau jalan, jangan dialang-alangin, jangan lu carmuk. Kalau lu nggak paham barang, lu belajar, bukan sotoy. Tolonglah, jangan jadi pahlawan kesiangan karena nggak ada yang peduli sama lu. Poin ke-8 ada TOD. TOD ini merupakan Transit Oriented Development. Ini bahasanya ribet ya, pokoknya simpelnya adalah kawasan yang berorientasi kepada transit. Jadi kalau kita membangun sebuah kawasan itu bagusnya TOD. Orientasinya itu buat transit, bukan buat tergantung kepada mobil. Contoh kalau kita ngomongin daerah-daerah di pinggiran Jakarta nih, katakanlah BSD. BSD itu merupakan kota yang car dependent karena kesana nggak bisa kalau nggak naik mobil kan. Nah sebaiknya kalau kita bangun kawasan harus yang berbasis kepada public transport seperti kawasan Duku Atas sekarang, seperti kawasan Lebak Bulus sekarang. Dulu kan ada terowongan Kendal tuh, terowongan macet tuh di Kendal buat muter. Sekarang terowongan Kendal udah nggak ada, terowongan Kendal udah diblok, full jadi trotoar. Akhirnya jadi buat tempat orang tuh jalan kaki, buat transit dari KRL pindah ke MRT, dari MRT nyambung ke LRT. Dan menurut data dan fakta, yang namanya kawasan yang gampang jalan kakinya sudah pasti UMKM-nya, toko-tokonya akan lebih laris manis. Kenapa? Karena orang yang jalan kaki itu lebih gampang mampir dibanding naik mobil. Betul nggak? Itu fakta. Udah pernah gue tanya dulu ke toko-toko di sana, ke abang-abang tuh, abang-abang UMKM kayak toko-toko di ruko. Yes. Nah itu tuh harusnya pengen bisa ngeliat itu sebagai peluang. Kalau orang mau jualan di trotoar di Duku Atas, kasih aja nggak apa-apa. Toh trotoarnya kan gede. Tapi jangan lupa, kalau penghasilannya bagus, ya bayar pajak lah. Kan lumayan jadi dana buat Pemda. Kita jangan alergi sama yang namanya pajak. Pajak itu kan ujung-ujungnya buat lu pada juga, buat gua juga. Toh yang dipajakin itu kan yang berhasil aja. Kalau dagangan yang nggak laku ya nggak usah dipajakin. Ya nanti soal TOD ini bakal gue bikin video sendiri lah di video selanjutnya, karena ini TOD ini butuh penjelasan lebih mendalam karena seru. Kalau gua ngutip kata-katanya Ani soal TOD nih ya, kalau di kawasan-kawasan yang TOD atau yang dekat dengan public transport itu harusnya diberikan izin untuk membangun setinggi-tingginya. Contoh katakan sekarang di Duku Atas nih, itu kan banyak kos-kosan 2 lantai. Harusnya di sana karena sangat dekat dengan public transport, harusnya dikasih izin aja buat bangun 3, 4 sampai 5 lantai. Buat apa? Ya buat bikin harga rumah lebih terjangkau. Kalau dikasih izin bangun ke atas kan harganya pasti lebih
makin murah. Syukur-syukur dari kementerian bisa nggak diatur, bisa beli per lantai. Ya bagus, kebijakan yang bisa bikin rumah jadi lebih terjangkau kan. Kita mah udah nggak relevan sekarang. Batas-batasin regulasi bangun rumah maksimal 2 lantai, maksimal cuma selantai. Ya nggak apa-apa kalau deket sama bandara, nggak boleh tinggi-tinggi. Tapi kan kalau jauh dari bandara, apa salahnya bangun tinggi? Kan sekarang tanah mahal harganya. Kalau pengembang apartemen dikasih, kalau warga kok nggak boleh? Ya terutama tadi kawasan yang dekat dengan public transport itu wajib dikasih aja izinnya. Yang penting pakai IMB, yang penting bangunnya bener pondasi, jangan sampai bikin celaka orang. Kalau sekarang lu pun lihat banyak developer perumahan nih ya, yang berjualan rumah dengan gimmick itu banyak tuh yang bilang ini perumahan TOD cuma 3 menit dari stasiun LRT. Di Bekasi banyak tuh, cuma tuh TOD tipu-tipu karena 3 menit nyampe LRT. Yes, 3 menit kalau terbang pakai jetpack, tapi kalau macet nggak bakal nyampe 3 menit, setengah jam ada. Nah yang ke-9 adalah awareness. Ini masalah yang klasik lah. Banyak orang yang nggak tahu kalau public transport di Jakarta itu sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Orang tuh masih mikirnya ini public transport zaman gua dulu SMP. Gua dulu SMP naiknya Metro Mini, naiknya angkot busuk. Masih banyak orang yang belum pernah coba. Sekalinya dia coba dan dia tahu lebih enak dibanding bawa mobil, pasti dia mau beralih. Nah inilah tugasnya sebenarnya para influencer. Makanya kalau pemerintah mau ngasih budget influencer, janganlah ngasih duit buat influencer yang tugasnya nyefong-nyefongin rezim. Janganlah. Mending kasih duit ke influencer yang emang memberikan awareness kepada program-program pemerintah. Sebenarnya ini harusnya tugasnya DPRD. DPRD itu kan perwakilan rakyat. Harusnya saat mereka reses, mereka itu ngasih tahu tuh ke warga-warganya. Sekarang lagi ada program MRT ini baru jadi nih. MRT di Monas tuh nyampe ke Ancol tuh baru jadi nih. Ayo naik public transport cobain. Mestinya kan begitu. Kasih tahu lah ke warganya. Ini mah kagak. Kenapa? Ya gara-gara DPRD-nya pun nggak pernah naik juga, mana dia paham. Dia nggak ngerti barang. Nah yang terakhir adalah kampanye jalan kaki. Ini penting. Yang namanya orang kaya demennya naik mobil. Yang namanya orang kaya dikasih subsidi pun dia nggak bakal peduli. Yang namanya orang kaya hanya bisa naik public transport jika ada benefit lebihnya, benefit mahalnya. Yang pasti bukan soal duit, soal kesehatan. Ini perlu digalakan. Orang kaya kan banyak yang hidupnya sedentary, jarang bergerak. Mau nge-gym pun nggak sempet. Namanya orang kaya dia eksmut, sibuk meeting melulu kan. Sekali meeting minum kopi susu, bisa kena diabetes itu. Nah kita promote tuh kehidupan walking and cycling. Nah itu benefit mahal yang orang kaya pasti demen. Ya mau nggak mau dia akan naik public transport karena ya dia butuh. Nanti alah bisa karena biasa, ujung-ujungnya dia happy juga. Ya ini kan lumayan, pasti akan ngurangin klaim BPJS juga. Nggak cuma orang kaya doang nih ya. Orang-orang yang nggak punya duit pun kan banyak juga yang kena penyakit diabetes, yang jarang gerak, naik motor mulu kemana-mana. Kan kalau dia sakit dia klaim BPJS. Mending kita promote kehidupan walking and cycling tuh. Dari mana teorinya bang? Nggak pakai teori. Di luar negeri begitu caranya. Di luar negeri itu kalau bukan di Amerika nih ya, kita ngomongin di Eropa nih, yang sakit stroke diabetes nggak sebanyak di Amerika karena mereka promote tadi kehidupan jalan kaki. Begitu. Oke deh, sekian video kali ini nih ya. Yes, gue secara terbuka mendukung Mas Pram nih di Pilgub kali ini. Gue nomor 3 sekarang. Ya kalau gue mah harus jujur. Jangan kita pura-pura netral padahal dukung orang. Ya gue terbuka, gue dukung Mas Pram. Kenapa? Ya karena tadi gue sebut, gue pengen ada gubernur yang nggak punya ambisi pribadi, punya proyek mercusuar. Karena ini kota, jangan terus dipakai buat jadi gengsi gitu loh. Udah banyak yang bagus. Ada JIS. Masa JIS sudah ada, bukan dibenerin malah pengen bikin stadion baru di tempat lain. Jangan dong buang-buang anggaran, mendingan benerin JIS aja. Nggak usah malu kebenerin JIS meskipun itu punya Anies Baswedan. Santai aja, nggak perlu malu nyempurnain BKT, nyempurnain banjir kanal barat, sodetan Ciliwung, sempurnain aja meskipun itu punya Voke dulu pertama kali bikin tuh. Mas Pram udah komit, dia tidak punya proyek mercusuar. Nah anggarannya bisa kita alihkan buat penyempurnaan semua kebijakan yang udah ada, semua program yang udah ada. Itu yang kita butuhkan. Ingat loh, TJ aja karya Bang Yos 20 tahun sampai sekarang belum sempurna. Terus lo pengen bikin lagi tuh hal-hal yang grande-grande, buang-buang anggaran. Ini kan semua gubernur kerjaannya selalu mengeluh anggaran nggak ada. Padahal mah anggarannya ada. Kalau ente nggak bikin yang aneh-aneh. Coba lah komen di bawah. Kira-kira lo pilih siapa? Mau pilih 01? Monggo. Mau pilih 02? Hayu. Mau pilih 03? Let's go. Tapi saran gue jangan golput. Cuman kalau emang lo maksa golput, ya itu kan hak lo juga.